Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mahabbah dalam pandangan Sufi, Al-Quran, dan hadis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian mahabbah. Pengertian mahabbah sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu pengertian mahabbah secara etimologi. Al-mahabbah adalah bentuk masdar dari kata yang mempunyai 3 arti, yaitu melazimi dan tetap, biji sesuatu dari yang memiliki biji, dan sifat keterbatasan. Pengertian pertama, jika dihubungkan dengan cinta, maka dapat dipahami bahwa dengan melazimi sesuatu akan dapat menimbulkan keakraban yang merupakan awal dari munculnya rasa cinta. Sedangkan pengertian kedua dapat dipahami dengan melihat fungsi biji pada tumbuh-tumbuhan adalah benih kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Karena itu, al-mahabbah merupakan benih kehidupan manusia, minimal sebagai semangat hidup bagi seseorang yang akan mendorong usaha untuk meraih sesuatu yang dicintai. Adapun pengertian ketiga dapat dipahami dengan melihat manusia sebagai subjek cinta sangat terbatas dalam meraih sesuatu yang dicintai, sehingga membutuhkan bantuan sang pemilik cinta yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan al-mahabbah berasal dari kata al-habab, artinya air yang meluap setelah hujan lebat, sehingga al-mahabbah adalah luapan hati dan gejolaknya saat dirundung keinginan untuk bertemu sang kekasih. Pengertian mahabbah secara terminologi, yaitu pengertian al-mahabbah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pandangan dari beberapa golongan tentang al-mahabbah. Di antaranya, pandangan kaum teolog yang dikemukakan oleh Webster bahwa al-mahabbah berarti keredaan Tuhan yang diberikan kepada manusia, keinginan manusia menyatu dengan Tuhan, dan perasaan berbakti untuk bersahabat seseorang kepada yang lainnya. Pengertian tersebut bersifat umum, sebagaimana yang dipahami masyarakat bahwa al-mahabbah Tuhan kepada manusia dan sebaliknya. Ada mahabbah manusia kepada Tuhan dan sesamanya. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Razi menjelaskan bahwa jumhur mutakallimin mengatakan bahwa al-mahabbah merupakan salah satu bagian dari iradah. Iradah itu tidak berkaitan kecuali apa yang dapat dijangkau, sehingga al-mahabbah tidak mungkin berhubungan dengan zat Tuhan dan sifat-sifatnya, melainkan ketaatan kepadanya. Begitu pula pendapat Al-Zamakhsyari sebagai salah satu tokoh Mu'tazilah bahwa al-mahabbah adalah iradah jiwa manusia yang ditentukan dengan ibadah kepada yang dicintainya, bukan kepada selainnya. Pandangan tersebut menggambarkan mahabbah kepada Tuhan adalah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apa yang dilakukan adalah yang mendatangkan kebaikan. Alat untuk mencapai mahabbah. Para ahli tasawuf menggunakan pendekatan psikologi untuk mencapai mahabbah, yaitu pendekatan yang melihat adanya potensi rohaniyah yang ada dalam diri manusia. Harun Nasution dalam bukunya Falsafah dan Mistik dalam Islam mengatakan bahwa alat untuk memperoleh makrifah oleh sufi disebut sir, dan mengutip pendapat Al-Qushairi, Harun Nasution mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dipergunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Pertama, al-qalb.
hati sanubari, sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Kedua, roh, sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Ketiga, sir, yaitu alat untuk mencintai Tuhan. Sir lebih halus dari roh, kelihatannya sir bertempat di roh, dan roh bertempat di kolb. Dan roh lebih halus dari kolb. Dan sir timbul dan dapat menerima iluminasi dari Allah kalau kolb dan roh telah suci sesuci-sucinya dan kosong sekosong-kosongnya, tidak berisi apapun. Dengan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa alat untuk mencintai Tuhan adalah roh, yaitu roh yang telah dibersihkan dari dosa dan maksiat, serta dikosongkan dari kecintaan kepada segala sesuatu, melainkan hanya diisi oleh cinta kepada Tuhan semata. Roh yang digunakan untuk mencintai Tuhan itu telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia sejak kehidupannya dalam kandungan ketika umur 4 bulan. Dengan demikian, alat untuk mahabbah itu sebenarnya telah diberikan Tuhan. Manusia tidak tahu sebenarnya hakikat roh itu, yang mengetahui hanyalah Tuhan. Seperti yang dijelaskan bahwa al-mahabbah dalam pandangan kaum sufi adalah anugerah Tuhan kepada hambanya yang suci, sehingga memerlukan latihan mensucikan diri, menghilangkan sifat nasut yang dimiliki, kemudian mengisinya dengan sifat lahud. Karena itu dalam ajaran tasawuf ada jenjang pesucian diri yang disebut dengan makom. Jadi makom-makom yang harus ditempuh untuk mencapai al-mahabbah adalah: yang pertama, taubat. Taubat berasal dari kata kembali. Maksudnya kembali kepada kebenaran setelah melakukan kesalahan atau dosa. Dosa merupakan penghalang untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan, sehingga perlu membersihkan diri. Jalur pertama yang ditempuh adalah bertaubat. Namun demikian, taubat dalam ajaran tasawuf bukan hanya karena melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan juga taubat karena lalai mengingat Tuhan. Karena Zu al-Nun al-Misri membagi taubat menjadi dua: taubat orang awam yang taubat dari dosa, dan taubat khawas, taubat dari kelalaian mengingat Tuhan. Yang kedua, waro, berarti menahan dan memegang. Menahan diri agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama sehingga terpelihara dari segala macam bentuk dosa. Bagi kaum sufi, waro diartikan meninggalkan yang subahat, yang hukumnya samar-samar, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, zuhud. Zuhud dari segi bahasa berarti berpaling dan meninggalkan. Berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Al-Junaidi adalah seorang sufi yang mengatakan, seperti yang dikutip oleh Al-Kalabazi, bahwa zuhud adalah merasa tidak punya apa-apa dan hati merasa bahagia dengan hidup penuh kemiskinan dan kefakiran, namun hati suci dan bersih serta merasa dekat dengan Tuhan. Yang keempat, farq. Farq dari segi bahasa berarti patah tulang punggungnya. Karena itu tidak dapat berusaha sehingga tidak mempunyai apa-apa. Itulah sebabnya farq diartikan tidak memiliki usaha dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, farq bagi kaum sufi adalah tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi kebutuhan primer. Kaum sufi lebih bahagia tidak memiliki sesuatu daripada punya sesuatu tetapi jauh dari Tuhan. Dengan demikian, farq adalah tidak membutuhkan sesuatu kecuali Allah. Yang kelima, sabar. Sabar berarti menahan dan meninggikan sesuatu, menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga pertahanan dan pengendalian diri semakin tinggi. Sabar yang dimaksud adalah sabar dalam segala-galanya, yakni sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta sabar dalam menerima segala macam cobaan, bahkan merasa sedih manakala tidak mendapat cobaan karena khawatir Tuhan telah jauh darinya. Yang keenam, tawakal. Tawakal berasal dari kata mewakilkan urusan kepada yang lain. Maksudnya menyerahkan segala urusan kepada Tuhan setelah melakukan usaha semaksimal mungkin, karena dialah yang menentukan segalanya. Menurut kaum sufi, dijelaskan oleh Harun Nasution bahwa tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi diterima dengan senang hati. Yang ketujuh,
Dan yang terakhir adalah ridho. Dari segi bahasa berarti merestui, kebalikan dari murka atau marah. Sementara Zu al-Nun al-Misri mengatakan, seperti yang dikutip oleh Al-Kalabazi, bahwa ridho adalah merasa bahagia dengan segala ketentuan Tuhan sekalipun pahit. Maksudnya senantiasa dalam keadaan suka dan senang dan menghilangkan perasaan benci dalam hati. Segala cobaan diterima dengan senang hati sehingga sama saja mendapat nikmat atau malapetaka. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu mengenai tentang tokoh-tokoh yang mengembangkan mahabbah. Tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah adalah tokoh sufi besar wanita yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Di tangan Rabi'ah inilah konsep cinta yang rasional atau cinta taat atau bisa disebut dengan huban akliyun telah berkembang menjadi cinta rindu di mana yang mencintai ini bertemu dengan yang dicintai. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang zahid perempuan yang besar dari Basrah di Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai 801 Hijriah. Sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia dalam tahun 185 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut riwayatnya, dia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan dan dalam hidupnya dia banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Dia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan kepadanya. Dalam berbagai doa yang dipanjatkannya, ia tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Dia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Rabi'ah memang telah membukakan konsep cinta kepada Allah menurut ajaran tasawuf dengan teori dua macam cinta, yaitu yang pertama adalah cinta rindu atau yang dinamakan cinta zat, dan yang kedua adalah cinta rindu bertemu muka atau bahkan menyatu dengan Tuhan. Karena yang dikembangkan dalam tasawuf adalah cinta rindu, maka puncak kerinduan adalah kegilaan kepada yang dicintai atau mabuk cinta. Dan selanjutnya yaitu mahabbah menurut beberapa tokoh sufi. Yang pertama yaitu menurut Abu Yazid al-Bustami, yaitu cinta adalah mengabaikan hal-hal yang datang dari diri dan memandang besar hal-hal sekecil apapun dari kekasihnya. Dan yang kedua yaitu menurut Al-Sarraj, mahabbah mempunyai 3 tingkat, yaitu yang pertama adalah cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan dengan zikir, memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan serta senantiasa memuji Tuhan. Dan yang kedua adalah cinta orang yang sidik, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, kebesarannya, kekuasaannya, ilmunya, dan lain-lain, yang mana hatinya penuh dengan perasaan cinta pada Tuhan dan selalu rindu pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah cinta orang yang arif, yaitu orang yang tahu betul pada Tuhan, yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang damai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mahabbah dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Mahabbah sebagaimana yang telah disebutkan di atas mendapatkan tempat di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling bercinta. Contoh bunyi ayat tersebut pada Quran Surat Ali Imran surat ketiga pada ayat ke-30 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54,
yang artinya, jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 30. Dan Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Di dalam hadis juga dinyatakan sebagai berikut, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta kepadanya. Orang yang kucintai menjadi telinga, mata, dan tanganku. Kedua ayat dan satu hadis tersebut merupakan petunjuk bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai, karena alat untuk mencintai Tuhan, yaitu roh, adalah berasal dari roh Tuhan. Roh Tuhan dan roh yang ada pada manusia sebagai anugerah Tuhan bersatu dan terjadilah mahabbah. Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa pada saat terjadi mahabbah, diri yang dicintai telah menyatu dengan yang mencintai, yang digambarkan dalam telinga, mata, dan tangan Tuhan. Dan untuk mencapai keadaan tersebut dilakukan dengan amal ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.